Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah HMPT kita hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu kita di pagi hari ini, kakak harap adik-adik bisa mempersiapkan pembacaan Alkitab dulu yang terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Baik, kalau memang adik-adik sudah mempersiapkan pembacaan Alkitab kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam bernyanyi. Kita akan menghadap Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat yang pertama, Haleluya Pujilah. Baik adik-adik sambil tetap berdiri, kita akan berdoa bersama dan juga kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami, anak-anak teruna GPIB Maranatha Denpasar. Bapa, Engkau telah menjaga kami dalam tidur lelap kami di malam hari, dan Engkau membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami dapat bersekutu, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan membaca sedikit dari kebenaran berita firman-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu mau turun atas kami satu persatu yang telah mempersiapkan diri kami untuk membaca dan mendengar kebenaran berita firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk. Baik, sebelum kita masuk dalam pembacaan kebenaran berita firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 52, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Baik adik-adik, kita akan membaca kebenaran berita firman Tuhan seperti yang tadi kakak udah bilang, terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7, yang berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam, nantinya kita akan masuk dalam pembagian kelas, yang dimana kelas EK akan dipimpin oleh Kak Amel, dan kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Meral. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, dan untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini, tadi sudah boleh dibacakan oleh Kak Yosi, terambil dari Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 akan kita dengarkan apa yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini bagi kita di pagi hari ini. Oke adik-adik, kalau kita boleh melihat minggu lalu kita sudah berbicara, kita membaca, mendengarkan firman yang juga dari surat Ibrani pasalnya yang pertama. Kakak ulang sedikit lagi tentang latar belakang penulisan surat Ibrani ini. Surat Ibrani ini ya dituliskan atau ditujukan bagi orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi ya yang kemungkinan besarnya sudah ataupun baru di dalam mengenal Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Dan kondisi saat surat Ibrani ini dituliskan adalah kondisi ketika umat saat itu ya, mengalami penganiayaan dan membuat mereka masuk ke dalam kondisi keputusasaan. Sehingga surat Ibrani ini ditulis untuk menguatkan, untuk mendukung, memotivasi agar para jemaat, para umat, baik mereka yang baru saja percaya, mengimani Yesus Kristus, mereka tetap kuat di dalam iman percaya mereka. Itu tujuan penulisan dari kitab Ibrani ini. Kemudian ketika kita masuk di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, kalau kita lihat di Alkitab kita masing-masing diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah saksi-saksi iman. Penekanan bacaan kita pagi hari ini adalah bahwa seseorang diselamatkan hanya berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Ya. Seseorang diselamatkan hanya berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Apa itu iman?
Apakah itu hanya sekedar kata-kata? Atau apa? Iman itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati, keteguhan batin. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau di dalam Kamus Alkitab menyatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan, terutama kepada Allah. Kira-kira kalau kita berbicara tentang pengertian iman tadi, iman ini sesuatu yang kelihatan atau tidak? Apakah iman itu sama seperti buku kitab ini, Alkitab yang selalu kita bisa lihat? Apakah iman itu seperti gadget kita yang bisa kita pegang, kita raba, kita lihat, kita ada di depan mata kita tiap hari, tiap saat? Atau iman itu seperti apa? Kepercayaan, keyakinan. Iman itu adalah hal yang tidak terlihat. Sama seperti ketika kita ada berdiri saat ini, dimanapun kita berada, udara tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Tetapi kita tahu bahwa ada udara, kita bisa menikmati udara itu. Iman, keyakinan, kepercayaan kita. Lalu, apa yang mau dibahas melalui firman Tuhan kita pagi hari ini? Kalau kita mau lihat, bahwa pada saat penulisan ini, ada pertanyaan-pertanyaan dari para umat yang baru percaya ini, ya, yang baru mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Mereka bertanya-tanya, kalau memang keselamatan itu hanya berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan para orang tua kami zaman dulu, para leluhur kami? Apakah mereka diselamatkan? Keselamatan ada karena iman kepada Yesus Kristus. Kita mau lihat bahwa iman yang dimaksud di dalam bacaan ini adalah iman yang menang dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi yang terburuk sekalipun. Yang seperti apa? Kita lihat. Di ayat yang pertama, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat apa? Iman, dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu, apakah kita sudah memegang itu? Apakah kita sudah memiliki itu? Belum tentu. Masih kita harapkan, belum kita miliki. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya belum ada di dalam pandangan kita. Belum ada dalam ruang lingkup kita sekitar yang bisa kita lihat, kita raba, yang bisa kita tatap, bisa kita tonton setiap saat. Ayat 1. Iman yang mempercayai realitas rohani. Ketika kita hidup berpengharapan kepada Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa kita akan mendapatkan hal itu di dalam iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Jadi walaupun apa yang kita harapkan di depan sana, kita belum tahu apakah kita terima saat ini atau tidak. Kita belum tahu apakah kita bisa memiliki itu atau tidak. Tetapi saat ini kita mengharapkannya. Kita menyatakan diri bahwa kita yakin bahwa kita ada dalam pengharapan dan kita akan mendapatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dinyatakan kita percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Walaupun kita sekalipun tidak pernah melihat proses penciptaan itu. Tetapi kita mau yakin dan percaya bahwa segala proses penciptaan itu dibuat dan dilakukan oleh Allah. Kenapa adik-adik? Kenapa kita mau percaya? Kita kan gak ada di situ. Kita kan gak lihat. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan cakrawala. Allah menciptakan lautan, daratan, dan segala isinya. Kenapa kita percaya? Karena ini
adalah iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Kita tidak lihat, tapi kita mau percaya bahwa segala sesuatu alam ini diciptakan oleh Allah kita. Yang ketiga, kita mau melihat bahwa iman itu adalah menuntun kepada kebenaran. Dari mana kita lihat? Kita baca di ayatnya yang keempat. Bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita mau melihat apa? Habel. Apakah Habel pernah melihat Allah? Apakah Habel tahu Allah itu bagaimana? Yang mana? Pernah bertemu bertatap muka? Tidak. Tetapi di dalam iman, Habel mau mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Keempat, iman yang mau mencari Allah. Kita bisa baca di ayatnya yang kelima dan keenam. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Henok, yang kita tahu sejarah tentang Henok, adalah seseorang yang hidup bergaul, akrab dengan Allah. Kedekatannya dengan Allah membuat dia tidak menemui kematiannya. Tetapi Henok terangkat ke surga. Kelima, iman karena memiliki keyakinan akan firman-Nya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketujuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh yang kita tahu membangun bahtera yang besar untuk menampung Nuh dan keluarga intinya, istri, anak-anak, dan istri anak-anaknya, dan juga para hewan-hewan, masing-masing sepasang. Apa yang mau kita lihat? Bahtera yang sangat besar dibangun hanya untuk orang yang sedikit. Kemudian apa lagi? Dibangun di atas tanah yang kering. Kalau kita mau pikir dengan akal manusia, siapa yang mau melakukan itu? Tetapi kita mau melihat bahwa Nuh tetap taat dan mengerjakannya karena dia yakin dan percaya, karena dia beriman kepada Allah. Yang berikutnya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Adik-adik, Abraham sudah ada di kota yang penuh dengan keluarganya, kota yang membuat dia nyaman karena dia tahu situasi kondisi saat itu. Ngapain dia harus mau keluar dari negerinya, keluar dari tempatnya, merantau untuk mencari sesuatu yang dia tidak tahu di mana, yang dia tidak tahu untuk apa. Dia hanya tahu bahwa Allah meminta dia, memerintahkan Abraham untuk keluar menuju tanah yang dijanjikan Allah. Abraham mau, dan dia berjalan dengan imannya. Kita lihat ayat berikutnya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia di ayatnya yang ke-11. Usia sudah tua, sudah lanjut,
tetapi masih mereka berpengharapan dan mereka mempercayai janji Allah bahwa keturunannya akan datang. Adik-adik, kira-kira kalau kita mau nggak menunggu sesuatu dengan waktu yang panjang, waktu yang lama? Kita lihat dari tokoh-tokoh ini, adik-adik. Bagaimana Habel, bagaimana Henok, bagaimana Nuh, Abraham. Keempat tokoh iman ini menunjukkan bahwa dengan iman mereka kepada Yesus Kristus, kepada Allah, iman yang menuntun mereka untuk melakukan apa yang Allah inginkan, walaupun belum ada di genggaman mereka, belum terlihat di hadapan mata mereka, belum mereka rasakan ada di sekeliling mereka, tetapi mereka mau melakukan itu. Ini adalah saksi-saksi hidup dari tokoh-tokoh iman. Dan teladan iman dari tokoh-tokoh ini menjawab pertanyaan orang Yahudi tersebut yang tadi dikatakan di awal. Kalau iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan, bagaimana dengan para leluhur kami? Kita mau melihat para leluhur, para tokoh-tokoh iman, mereka dalam hidupnya beriman kepada Allah. Mereka mempunyai kepercayaan, mereka mempunyai keyakinan, tetapi ada satu hal yang menarik dari kisah mereka. Mereka tidak hanya punya kepercayaan, mereka tidak hanya punya keyakinan, pemikiran bahwa saya percaya, saya yakin, saya beriman kepada Allah. Tidak hanya sekedar berpikir. Tetapi apa? Mereka melakukannya. Mereka melakukan iman yang mereka yakini itu. Mereka melakukan apa yang Allah mereka yang mereka imani itu minta untuk mereka lakukan. Seorang Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah dari hasil usahanya, hasil kebunnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah belajar dari sosok Habel untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya? Karena iman kita untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Seorang Henok yang mau menyediakan waktunya untuk senantiasa bergaul karib dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Zaman now, zaman saat ini, kita disibukkan dengan segala aktivitas kita. Bahkan di momen-momen selama masa COVID, kita di rumah sibuk, kita di rumah dengan setiap kegiatan kita sebagai murid-murid. Dari pagi sampai siang atau sore, kita di depan laptop, di depan handphone kita. Menghabiskan waktu untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Lalu setelah itu kita mulai merasa lelah, lalu nggak ada waktu lagi dah. Henok menunjukkan bahwa dia bergaul karib, akrab dengan Allah. Kita mau melihat Nuh, bahkan walaupun dia menjadi bahan ejekan orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya. Ngapain lo Nuh? Ngebangun bahtera kok di tanah kering? Ngebangun bahtera yang begitu besar? Kita nggak akan ke sana, kita nggak akan ikut. Ngapain? Nuh takut? Nuh gentar? Enggak. Karena dia yakin dan percaya bahwa Allah yang dia imani, ketika meminta dia untuk melakukan sesuatu, maka ada yang akan Tuhan rancangkan bagi Nuh. Begitupun Abraham. Ngapain? Saya sudah enak-enak, nyaman-nyaman di keluarga saya, kok saya disuruh jalan ke tempat yang saya nggak tahu saya mau kemana. Tapi Abraham mengikuti permintaan Tuhan. Dia keluar dari kenyamanannya. Dia pergi
sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita mau lihat bagaimana keyakinan Abraham, walaupun dia belum tahu sampai di mana dia nanti, kapan dia sampai di tujuannya, tapi dia dengan imannya, dia mengikuti apa yang Allah inginkan. Karena dia yakin dan percaya bahwa ada satu hal yang Tuhan janjikan di depan sana, dan Tuhan tidak pernah tidak tepat janji. Tuhan pasti akan menepati dan memenuhi janjinya. Ketika Abraham dan istrinya Sarai menanti anak, dia juga berpengharapan. Dan dia dengan imannya, dan akhirnya Tuhan tepati janjinya bagi Abraham dan istrinya. Kita mau melihat apa, adik-adik? Iman bukan hanya sekedar pemikiran kita, bukan hanya sekedar kita pahami atau kita perkatakan. Tidak. Tetapi iman harus dilakukan. Tetapi iman harus dipraktekkan. Maka keselamatan yang kita peroleh secara cuma-cuma, anugerah dari Allah kita melalui Yesus Kristus, kita wujudkan iman kita itu melalui setiap tindakan kita, setiap tutur kata kita, setiap pikiran-pikiran kita di dalam kehidupan kita saat ini. Tidak perlu yang susah-susah. Cukup kita menunjukkan iman kita dalam hal-hal yang simpel. Bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita saat ini, kita mau yakin dan percaya, kita mau beriman bahwa masa-masa sulit, bahwa masa-masa yang mungkin, aduh Tuhan kok kita ngalamin ini sih, kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan, Allah, akan senantiasa menyertai kita. Bagaimana kita mau menunjukkan keyakinan kita? Bagaimana kita mau menunjukkan iman kita terhadap janji penyertaan Tuhan itu? Bagaimana kita membawa diri kita dengan selalu penuh ungkapan syukur dalam kehidupan kita. Selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu menyerahkan apa yang boleh kita inginkan, kita harapkan kepada Tuhan, tetapi juga kita tunjukkan di dalam sikap, tingkah, perilaku kita sehari-hari. Jadi anak-anak, adik-adik sekalian, iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Allah harus kita nyatakan, harus kita lakukan. Lalu kita mau melihat bahwa iman itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak bisa dilakukan dengan aku beriman, aku bikin aja, aku tahu nih, aku harus melakukan ini. Lalu secara serampangan, secara asal-asalan, nggak bisa. Kita juga harus melihat segala sesuatunya. Ketika Habel memberikan persembahan, dia memberikan yang terbaik. Dia memilih dari yang semua hasil yang dia punya, dia pilih dan dia berikan yang terbaik. Ketika Nuh membuat bahtera, sesuai dengan yang Tuhan firmankan, Allah firmankan saat itu, dia memilih bahan-bahan yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika Abraham akan keluar dari Ur Kasdim, dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia tidak langsung asal jalan saja. Enggak. Tetapi iman dilakukan dengan tindakan dan tidak dengan serampangan atau asal-asalan. Kita mau melihat tema ibadah minggu ini adalah sola fide atau hanya karena iman. Kita belajar dari tokoh-tokoh iman yang ada, yang pernah ada, dan mereka mau menjadi teladan bagi kita saat ini. Bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan, selaku teruna-teruni Tuhan, menunjukkan iman percaya kita kepada Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita ke depan. Mari adik-adik sekalian, nyatakan iman kalian di dalam
tindakan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mau yakin dan percaya bahwa iman kita kepada Allah, bahwa iman kita kepada Yesus Kristus, kita lihat di kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kak Mei baca buat kita semua. Roma pasal 8 ayat 28 menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua adalah orang-orang yang terpanggil untuk ada di dalam rancangan-rancangan indah Allah. Dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Selamat menunjukkan iman kita, menyatakan iman kita di dalam rancangan keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ya adik-adik, kita tadi telah mendengar kebenaran berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Amel dan juga Kak Merel. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 144, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kamil. Oke adik-adik, mari kita mau menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur berterima kasih bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami hingga saat ini, Engkau boleh tetap senantiasa menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan akan teladan dari tokoh-tokoh iman yang boleh senantiasa beriman kepada Allah. Dan kami boleh belajar bagaimana kami beriman kepada Allah dan bagaimana kami boleh menyatakan iman kami itu kepada Allah melalui kehidupan kami sehari-hari. Iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus, kami nyatakan secara nyata, kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Kami mohon, di dalam dunia ini, di dalam kefanaan manusia kami lemah, kami tidak mampu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam kasih Yesus Kristus akan senantiasa memampukan kami, menuntun memimpin kami, juga dalam bimbingan Roh Kudus, kami dimampukan untuk boleh senantiasa menyatakan iman kami dalam kehidupan kami. Dan itu jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi sekalian kami, anak-anakmu, teruna-terunimu ya Bapa, di dalam pendidikan kami masing-masing, masa pembelajaran jarak jauh. Bapa, kami menyerahkan seluruh proses pendidikan kami ini, walaupun jarak jauh dan secara online, kami tetap dimampukan, kami tetap diajarkan untuk tetap semangat
dalam mengikuti proses pembelajaran ini, sehingga kami boleh tetap diperlengkapi walaupun kami belajar dari rumah. Kami boleh tetap mau dididik, mau diajar. Kami menyerahkan setiap guru-guru kami di sekolah kami masing-masing, kami menyerahkan setiap proses pembelajaran kami, biarlah ya Bapa, Engkau mau memberkati, Engkau mau menyertai setiap guru-guru kami yang boleh tetap ada untuk mengajar kami ya Bapa. Engkau berkati mereka di dalam tugas tanggung jawab sebagai guru, sebagai pengajar pendidik, agar dengan kasih yang daripadamu, mereka boleh senantiasa taat dan setia di dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik kami. Kami mengucap syukur untuk proses pembelajaran, walaupun mungkin banyak kendala yang kami hadapi, sinyal internet, tidak ada paket data, kesulitan untuk mengakses materi-materi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mau mengajarkan kami melalui proses ini untuk bagaimana kami lebih berkembang lagi, untuk bagaimana kami berdinamika di dalam proses pembelajaran. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi para orang tua kami Bapa, di masa-masa pandemi COVID ini. Berkatilah mereka ya Bapa, di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dimanapun orang tua kami Engkau tempatkan Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu saja, sehingga senantiasa di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan juga di dalam keluarga kami masing-masing, dengan penuh kasih, para orang tua kami boleh senantiasa juga menyatakan iman mereka di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam masa-masa kesulit ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi setiap kakak-kakak layan kami di Pelkat PT Bapa. Kami berdoa bagi kakak-kakak pelayan kami masing-masing di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Engkau berkati, Engkau mau turut campur tangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan para kakak-kakak layan kami Bapa. Bapa yang maha baik, kami serahkan Pelkat Persekutuan Teruna ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap apa yang boleh dirancangkan, proses ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online tiap minggunya Bapa. Kakak-kakak multimedia yang boleh senantiasa mendampingi dan mendukung proses perekaman. Kakak Muger juga Bapa, kami mohon penyertaan yang daripadamu saja. Berkati kakak-kakak terkasih kami di dalam kehidupan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Dan biarlah setiap proses pengambilan gambar maupun video untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online boleh Engkau sertai, boleh Engkau tuntun pimpin senantiasa sampai masa-masa pandemi COVID ini berakhir dan kami kembali bertemu di dalam ibadah-ibadah offline ya Bapa. Bapa yang maha baik, ini doa dan sembahyang kami naikkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan yang dimana kakak mau mengingatkan lagi, persembahan kita nantinya dapat adik-adik titipkan kepada orang tua
agar nanti bisa disetor ke kantor gereja. Baik, kita selama adik-adik mempersiapkan persembahan adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Baik adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas segala berkat yang masih Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami, dan juga terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di saat ini. Kiranya berkat yang kami berikan ini Bapa dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga dapat menyebarkan kebenaran berita firman-Mu sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Hendak jadi remang pagi dan remang dari siang gelap, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam warta PT kita pada minggu hari ini. Kakak mau mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa tanggal 1 nanti, tanggal 1 November kita akan bersama-sama beribadah dengan beberapa rekan-rekan teruna kita yang terdiri dari teruna GPIB Jakarta, teruna GPIB Makassar, teruna GPIB Medan, dan juga teruna GPIB Balikpapan. Nah, ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November jam 9 pagi. Kakak harap adik-adik dapat mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Demikian warta teruna kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita masuk dalam pengutusan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya, dan kami akan akhiri IHMPT kami minggu ini. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Mari adik-adik teruna, arahkanlah hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuasaan dan penghiburan, kekuatan dari Roh yang Kudus, menyertai adik-adik teruna sekalian dan keluarga yang dikasihi dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa